kamu. Terus Al-Quran dikurungkan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Ini menggunakan bahasa Arab, bro. Bukan bahasa Indonesia. Kau bilang kau pemilik kitab Taurat dengan kitab Injil. Mana? Mana fisiknya? Mana fisik kitab Injilnya? Yesus menerima firman dari Bapaknya. Mana fisiknya? Saya mau lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sejak kapan yang namanya firman Tuhan itu adanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ngawur kamu. Jangan pembodohan sama saya. Saya nggak bisa kamu bodohin Ibu Gembala. Ibu Gembala ini Ibu Gembala yang baik, murah senyum, cantik, tidak pernah apa. Rajin menabung walaupun nabungnya di WC. Siapa yang baru naik? Aku pula mau ke lawan-lawan. Tadi tadi malam gimana? Bagaimana? Yang baru naik silakan disapa, host. Ini. Capeknya. Timur Laut, selamat malam Timur Laut. Nih. Timur Laut 1, Timur Laut 2, selamat malam. Ya, kalau tidak bersuara silahkan di bawah saja ya Bang. Oke, silakan yang mau naik. Ya, ajukan multi ya. Kapan Muhammadmu menyuruh kalian itu harus berbahasa Arab? Bang Baban, ayo naik. Jangan typing aja. Ayo. Nababan, Dinda, ya Dinda, kau dengarkan baik-baik. Yesus saja tidak berbahasa Indonesia, Dinda. Malulah kau. Kitab kau ini dari mana? Kenapa berbahasa Indonesia? Sejak kapan Yesus menerima firman berbahasa Indonesia? Sejak kapan Yesus ngomong sama kau berbahasa Indonesia? Bidadari yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Sebab, kata Paulus, sebab ada yang tertulis, terkutuklah manusia, orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk itu bukan saya. Tuhan saya tidak pernah mengutuk saya. Herannya, kalian mengimani ada manusia yang terkutuk dan kalian jadikan Tuhan. Masalahnya, bro. Kalau di kami begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari godaan setan yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Siapakah yang terkutuk di kayu salib? Bagi umat muslim yang terkutuk adalah setan. Terus Galatia 3 nomor 13, yang terkutuk siapa? Parah ya. Terkutuklah yang digantung. Ada manusia yang digantung di kayu salib, jadikan Tuhan, ternyata dikutuk. Ta'awud, umat muslim berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Aduh, Allah. Ya disapa. Ya, oke. Selamat malam Laten. Selamat malam Bang. Selamat malam. Abang Kristen ya? Iya. Ya, siap. Ibrahim Umar, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Ibrahim. Abang Kristen juga Bang? Bang Ibrahim. Islam. Waduh. Salam lah Bang. Ya, silakan Mbak sama Silaten. Ya silakan, Bang siapa namanya? Bang Laten. Kita diskusi bagus lah. Kalau hanya mau modal congor-congor kayak gitu susah Bang. Silakan, bertanya aja Anda. Atau mau menanggapi saudara Anda tadi yang mengatakan saya dikasih kesempatan bertanya atau apa? Jadi maksudnya gimana nih? Bukan, Abang mau menanggapi tadi saudara Abang yang mengatakan kalian memiliki kitab Injil dan Taurat? Atau mau Aduh, saya bertanya? tidak ngikutin, tapi saya tidak ngikutin, silakan diulang aja. Saya tidak ngikutin dari awal. Mau itu saja? Katanya atau Abang mau bertanya? Atau Abang mau bertanya? Silakan. Bertanya tentang keislaman boleh gitu? Boleh, silakan. Oke. Umat Islam supaya tidak tersesat, pegangannya Quran dan Sunnah, betul gitu? Quran dan hadis.
Ya? Ya. Apa? Jadi yang benar seperti apa? Yang tepatnya seperti apa Iya, kalimatnya? Quran dan hadis. Quran dan hadis. Yes. Di mana itu dikatakan? Di mana dikatakan di mana? Ya di Quran atau kata Nabi Muhammad atau dari mana itu bisa mendapatkan pengertian seperti itu dari mana? Jadi misalnya di Quran dikatakan ayat sekian 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 gitu. Nah, di mana? Apa di mana nih? Ya Anda punya pegangan Quran dan hadis itu kan pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya apa? Misalnya ayat di Ya memang Quran dasarnya dari dahulu seperti itu, makanya ada dikatakan. Oh gitu. Loh memang. Jadi dasarnya hanya dari dulu seperti itu gitu. Laten. Saya jelaskan. Ya. Kalau Anda mau sopan, saya akan memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Paham ya? Nah, begini Abang. Perintah sholat di dalam Al-Quran ada. Wajib. Berarti pengerjaannya bagaimana? Pengerjaannya itulah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Terus, contoh lagi, berwudu. Di dalam Al-Quran ada. Wajib berwudu ketika kamu sebelum sholat wajib. Terus pengerjaannya bagaimana? Ada di dalam suatu hadis yang langsung diriwayatkan oleh baginda Rasulullah. Begitu. Jadi kalau Al-Quran kami bukan biografi, Bang. Yang menceritakan bagaimana waktu dia kecil besar, dia bermain-main, terus dia membuat suatu perumpamaan, bla 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 bla. Perjalanan baginda Rasulullah bagaimana? Ketika dia nggak ada, Bang. Nggak ada. Al-Quran itu adalah firman Allah sebagai petunjuk bagi makhluknya, manusia. Petunjuk syariat, hukum, aturan. Itu Al-Quran. Nah, penjabaran itu semua nanti ada di mana? Di hadis. Yang mana nanti diriwayatkan oleh siapa? Sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Yang sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah. Nah, sekarang kalau misalnya saya balikan pertanyaan sama Anda. Bagaimana Anda bisa tahu kalau makan harus pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri? Di mana tertulis itu, Bang? Ajaran seperti itu. Silakan, Bang. Nggak ada kalau di Kristen nggak ada seperti itu, kan pengajaran materialistik. Di mana materialistik, Bang? materialistik Oh, seperti Abang itu. nggak bisa begitu. Sebentar, saya tunjukkan. Kak, saya tengokkan ini. Saya tengokkan, Bang. Saya tengokkan ya, Bang ya. Tadi jawaban pertanyaan saya apa Sebentar tadi? dulu, Bang. Pertanyaan saya. Anda diam, biar saya tidak apa. Jangan Anda ketawa, Anda akan malu sendiri, Bang. Anda akan malu sendiri. Nih. Iya, sebentar, Bang. Anda akan malu sendiri. Nah. Nih. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian masuk toilet, janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan cebok dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada aturan begini. Ada. Pertanyaan saya, dari mana kalian dapat kalian tidak boleh mencebok pakai tangan kanan? Riwayat Muslim ada, Bang. Dari mana kalian? Yang nggak boleh siapa? Di mana Anda menyatakan nggak boleh itu mana dasarnya? Saya nggak boleh minta itu mana? datanya di mana kalian tidak boleh mencebok pakai tangan kanan. Ya tidak bolehnya di mana kok Anda bisa mengatakan kami nggak boleh cebok dengan tangan kanan? Sekarang kalau kau cebok pakai tangan apa? Kau cebok pakai Ya kan tangan ada yang kanan. tangan kanan, tapi tidak ada larangan mau kanan Sekarang atau saya kiri. tanya, kau mencebok pakai tangan apa? Tangan kiri. Pakai Tangan tangan kiri, kiri. makan pakai tangan kanan. Ya. Itu aturan, itu ajaran dari mana? Itu ajaran sehari-hari dari manusia saja. Itu namanya hukum materialistik. Nah, Inilah ketawa. syariat Kamu tadi yang nggak tidak jawab pertanyaan ada. saya. Tidak Syariat ada yang kalian tidak ada. Udah, kau diam dulu. Terus yang kedua. kamu tidak jawab pertanyaan saya. Sebentar, Pertanyaan saya apa sih? Pertanyaan saya kenapa tidak dijawab? Sabar. Saya sudah jawab. Sabar. Saya bertanya lagi. Kamu belum jawab. Mana Yesus Dasar dari umat melarang muslim kau kawin sama emak kau? Tunjukkan. Di mana Tuhan kamu melarang kau kawin sama emak kau? Silakan. Yang akademis lah, yang betul pertanyaannya. Di mana Tuhan kamu melarang kau kawin sama emak kau?
Jawab, Oten. Gimana? Biar kita lihat, Bible kalian ini ada syariat tidak? Ada aturan tidak? Jangan-jangan hanya cuma cerita-cerita belakang. Suatu hal yang dipertanyakan itu yang penting. Gimana? Material. Gimana? Oh, pertanyaan Hei, saya aja nggak bisa di dijawab. mana? Di mana Tuhan kamu melarang kau kawin sama mak kau? Tidak ada yang namanya di Alkitab itu pengajaran yang sifatnya Oke, duniawi, itu sekarang nggak ada. pertanyaan saya. Materialistik itu nggak Pertanyaan ada. saya, Dinda. Pertanyaan saya lagi, apakah babi bisa tidak boleh kawin sama mamanya? Silakan. Apakah ada aturan pernikahan kepada babi? Silakan. Adakah aturan pernikahan kepada babi? Silakan. Ya nggak ada. Kitab sucinya orang Kristen nggak membahas yang begitu-begitu. Adakah aturan pernikahan siapa-siapa yang boleh kalian nikahi di dalam Bible kalian? Nggak ada. Di dalam Alkitab itu Berarti nggak ngurusin yang apa begitu-begitu. bedanya? Apa bedanya kau dengan babi? Jawab. Sama. Bukan pengajaran duniawi, itu mau hukum duniawi. Saya bertanya, apa Ya bedanya? saya kau menjawab. dengan Kamu babi? jangan maksa. Babi tidak Kamu ada maksa. aturan pernikahan. Tidak dalam ada, di Bible Alkitab tuh tidak nggak ada urusan aturan begitu. pernikahan. Apa Di bedanya Alkitab nggak ada Laten ngurusin dengan begitu. babi? Apa bedanya Laten dengan babi? Saya sudah bilang, Kristen kalau naik ini, roh babinya tidak Kita pernah nggak ngurusin begitu, dibenturkan. jangan maksa. Apa bedanya kau Pertanyaanku yang signifikan aja nggak kalian babi? jawab. Kalau memang nggak bisa jawab, jangan Apa kemana-mana. bedanya kau dengan babi? Apa dasarnya umat Islam menggunakan Apa Quran? bedanya Laten dengan Apa dasarnya? Dah, dia tidak bisa Kamu jawab. tadi memberi kesempatan saya bertanya, begitu saya bertanya, kamu nggak jawab, malah kamu bertanya ke saya. Gimana sih? Kabul. Udah Pak. Oh dia. Pasien selanjutnya. Ya, manusia. Nggak ada. Kalian sudah bilang, kalau kalian mau bertanya sama saya jawab. Yo. Landasan keimanan umat muslim pertama Izin. Al-Quran. Bayangkan dia mualaf Kedua, harga hadis. yang miskin Dengarkan orang ini. diam, Kan saya anaknya sudah babi. jawab. Ayo, Saya Pak. bertanya, dari mana? Saya sudah bilang, kalau naik ke Rumi, turunkan roh-roh anjing kalian. Ya, turunkan. Sebab ibu gembala tidak pernah berdiskusi sama anjing. Paham? Ya, saya siapa yang baru datang dulu? Vi, selamat malam Vi. Alah, Vi, selamat malam. cewek nih. Beleng-beleng semua ini. Tahu Dari nih. tadi. Vi, selamat malam. Dia kalau mau tidak cari apa data begini Ustaz Lia. Dia mencari data begini. Di mana tertulis kalian juga harus meyakini hadis. Nah, di dalam Al-Quran. Oh, di dalam surat ini ayat ini. Kan beleng-beleng. Ada itu detail ada dalam Al-Quran. Ada. Walladzi ba'atsna fi dialah Allah yang mengutus kepada kalian seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Clear itu. Ada semua dalam Al-Quran. Cuma Otep memang pendek akal. Lanjut silakan. Yo. Atoman, selamat malam. Muslim Kristen. Ya, selamat malam, saya Christian. Nah, gini Bang, diskusi yang santun ya Bang, biar enak mendengar gitu loh. Ya, Silakan Anda bertanya. Ya, izin silakan yang di bawah ya. Ini 438, tolong bantu tap-tap layarnya ya supaya Kemal ini tidak goyang. Silakan, terima kasih. Ini temanya apa ini? Kak, silakan Anda bertanya. Ya, saya tak tahu apa mau tanya, saya tak tahu. Temanya tak ada. Terserah Anda lah. Mau tanya apa? Mau tanya kira-kira berapa ukuran sempak gondrongku? Silakan. Oh, ini bertanya tentang Islam ke apa nih? Ya, silakan. Oh, Sila. tentang Islam. Ya, saya tak tahu lah tentang Islam, tentang Al-Quran saya tak tahu.
Jadi Anda mau ditanya? Iyalah tentang Islam lah. Saya tak tahu. Tanyalah tentang Islam lah, bukan saya Anda Islam Kristen? Kristen. Tapi Oke. saya mau tahu lah apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam ajaran Islam nih. Kalau gitu, kalau Anda mau tahu, apa yang mau Anda tanya? Oh, oke. Macam mana ya? Saya pun tak tahu nak tanya apa. Tak ada idea. No idea. Nah, tak apalah, saya duduk rehat dulu, saya mau dengar dulu. Ngapain naik kalau nggak tahu yang ditanya? Aduh. Iya. Ini aja. Cuma Usul disapa Bunda gitu. Nora. Usul, udah aja gini kan dia Kristen. Kita tanya aja. Separah, mau nyarap kita. Ya, ditanya aja ya, temen ya. Kita tanya tinggal ya, gini temen. aja bang. Ya. Bang Tommy. Iya, saya Tolong diam. dijelaskan dengan kami. Ini Kalau kan ada abang ini idea kan- saya tanyalah. Kalau ada idea saya tanya. Enggak, kenapa nggak mau tanya? Nih, bagaimana kalau kita tanya sama abang? Boleh nggak? Tuan abang siapa bang? Kemana? Tuhannya abang, nama Tuhan abang siapa? Bunda Nora aja nanya aja Bunda Nora. Nah, dia nggak mau ditanya, udah kita tanya aja. Siapa yang Anda sembah? Tuhan. Namanya? Namanya Yesus lah. Kenapa Yesus layak dijadikan Tuhan? Kenapa dia layak dijadikan Tuhan? Musa yang beritahu, Nabi Musa. Dari mana Musa mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus? Mana? Nah, dalam mana? Dalam Yohanes 5. Musa tidak pernah ada di dalam Yohanes. Ada. Dalam itu Mana ada. Musa di situ bertemu Yohanes? Musa bertemu Yesus ada di dalam Matius. Saya bertanya, di mana Matius bertemu dengan Musa? Yohanes Matius 17:3. Bacakan. Saya bukunya tak ada di sini. Saya di luar. Oh Allah. Saya di luar rumah. Aduh, Anda Bang, naik ke sini modal apa? Bang Taro. Istirahat aja dulu di tempat ya. Pusing udah sama kamu, Bang. Ditanya nggak bisa, nanya nggak bisa. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Siapa yang nampak ini? Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih. Maka nampak, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempatnya jika engkau apa ini. Ini soal ngarang semua kan ini botol. Parah. Tahu nggak? Kita ketemu Yesus. Kalau Matius ini ya, dia ini penuh dengan imajinasi yang tinggi loh. Kalau Sampai jaraknya, dia- Bunda, sampai jaraknya dia 1400 menuliskan, Bunda, jaraknya 1400 antara Musa sama Yesus ya, kalau nggak salah ya. Kenapa? Jarak Yesus sama Musa ada 1400 enggak sekitar itu. Ada, karena kan banyak lagi nabi-nabi. Iya. Jangan ngomong Yesus, jangan ngomong dengan Musa dulu, dengan Yesus aja udah jauh. Iya. Mana sih? Ini saya sapa dulu ya, izin. Wibua, selamat malam Wibua. Izin saya sapa dulu. Wibua, selamat malam. Ya, di bawah saja ya kalau tidak bersuara. Silakan Durasi, selamat malam. Durasi, selamat malam. Ya, ini kenapa ya semuanya tidak bersuara ini ya? Ya, silakan di bawah saja. Ya, Nusyu tadi udah berbicara itu, Nusyu. Nusyu, selamat malam. Nusyu, selamat malam. Malam. Iya, Kristen Muslim ini Bunda. Kristen. Oke, silakan ya berdiskusi dengan Bunda Nora. Lanjut. Ya, seperti yang Anu tadi kan, kenapa Tuhan Yesus tuh disembah? Sebab dia memang Tuhan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Yang berfirman siapa, Kak?
Sebab ya Tuhan kan Allah Bapa yang berfirman. Oh, berarti tunggu dulu. Yesus jadi karena dari firman Bapa. Sebab dengar dulu, Iya, manusia Yesus ini jadi kan karena dari firman ada Bapa. mulanya ini manusia Bentar, kan Kak. Kita kalau enggak kan gini, Kak. Kalau diskusi ini Adam begini, dan Kak. Hawa. Kak, Karena Kak, Adam paham. dan Hawa. Kak. Oh, Tuhan, ternyata kenapa dapat saya yang kayak begini? Kayak kereta api. Kak, kalau kita berdiskusi, kita harus cari poin, Kak. Yang mau didiskusikan tuh bagaimana, apa. Kalau mau panjang lebar, Kak, itu namanya di gereja, Kakak. Kita di sini bukan gereja, Kak. Ini podium di mana hostnya memberikan kita untuk saling berdiskusi, Kak. Bukan Kakak menjelaskan, terus menjelaskan. Ya, kalau menjelaskan kayak begitu, silakan Kakak di room Kakak. Buka, gitu loh. Kalau Kakak mengatakan, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kata menjadi itu, Kak, berarti adanya perubahan. Contoh, tepung menjadi kue. Berarti dari adonan tepung bisa dijadikan kue, kan berubah, Kak. Kayu menjadi meja, kan berubah itu, Kak. Kain menjadi baju, kan berubah, Kak. Nah, kalau firman menjadi manusia, berarti firman itu berubah menjadi manusia. Poin di sini, siapa yang berfirman? Kata Kakak, Bapa. Kita buka di dalam Kejadian 1, Kak. Kakak lupa. Kejadian 1, segala bentuk penciptaan langit dan bumi itu dari berfirman. Kejadian 1 nomor 2. Berfirmanlah, nomor 3 ya. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kejadian 1 nomor 6. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu jadi. Berfirmanlah Allah. Jadilah manusia. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman ya dari Bapa itu sendiri, ketika Bapa berfirman menjadi manusia, apa bedanya Bapa ketika menciptakan langit dan bumi, ketika dia berfirman di dalam Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka firman itu telah menjadi terang. Apa bedanya manusia di dalam Yohanes 1 nomor 14 dengan Kejadian 1 nomor 3 dengan Kejadian 1 nomor 6? Silakan dijawab. Halo. Ya, saya sudah undang. Lucius, silakan dibuka mute-nya. Saya sudah undang buka mute. Silakan dibuka. Harusnya Kristen. Padahal firman Tuhan tuh, ya ampun. Hah? Masuk akal, Kang? Buku Masuk akal, Bang? turun dari langit. Sedangkan ini masa kamu tidak percaya firmannya Allah tuh dia bisa menjadi apapun itu. Apalagi dia menjadi manusia. Tuhan tidak Yesus tuh bisa menjadi manusia. Yang saya Sebab tanya, Allah tuh punya kuasa. Dia itu saya sangat bertanya, berkuasa. Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan cara apa, Kak Nus? Iyalah, dengan secara firman-Nya kan, melalui firman-Nya. Dengan cara berfirman kan? Iya kan? Nah, Firman sekarang Allah. Kejadian 1 nomor 3 coba Anda baca deh. Baca dulu buku. Aduh, janganlah kamu sok tahu. Tadi kamu Kejadian bilang 1 nomor 3 Yesus bukan sok tuh tahu. digantung. Kita di sini Dengar mau dulu. diskusi atau Yesus mau apa tuh nih? digantung. Kamu bilang tadi gitu kan, Yesus digantung karena Nanti kutuk kan? kemana-mana ini Kamu bilang manusia ini, kutuk tadi kan terkutuk. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang terkutuk, manusia yang terkutuk oleh dosa. Makanya Tuhan Yesus Tadi tuh dari firman. tadi kan kamu bilang kan firman yang menjadi manusia, makanya Tuhan Allah tuh berfirman melalui anaknya Tuhan Yesus tuh menjadi manusia supaya Tuhan Yesus merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai Sekarang saya manusia. bertanya, Jadi yang melalui menjadi pengorbanannya manusia, di kayu salib itu, sebentar, yang dia menjadi menanggung manusia, dosa manusia, menanggung kutuk yang kita menjadi supaya kita yang menjadi, woi, mulut kok kayak apa? Yang menjadi manusia firman atau Bapa? Kalau kau bilang firman itu menjadi manusia, kau tuhankan itu, berarti kau menuhankan firman. Kau baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman. Firman mana lagi yang diterima Yesus? Selamat malam, saya Kristen. Sabar dulu. Kau
Nus? Kau dari tadi nyerocos saja. Yang kau nyerocos itu nggak tahu apa, poinnya nggak dapat. Kamu yang konyol sebab kamu sok tahu tentang firman Tuhan. Kamu cakap Tuhan Sekarang Yesus saya tanya, Ya, kalau tidak bisa yang menjelaskan menjadi silakan manusia, silakan ini ada Bang yang Eda. menjadi sebenarnya yang terkutuk tuh yang macam menjadi kamu. manusia, Kamu orang yang menjadi manusia, Nus, turunkanlah. Saya nggak diskusi sama orang kayak gini. Ya, Kok Nora, sama saya aja. Yang menjadi manusia itu firman atau Bapa itu? Nah, tadi kan Mbak Nora kan bilang kayu, pakai analogi kayu kan. Kayu berubah jadi meja gitu ya. Gitu ya tadi Bu Nora bilang. Tepung berubah menjadi kue. Udah. Itu masih tepung nggak? Sudah berubah menjadi kue. Iya, tapi masih tepung nggak? Sudah berubah menjadi kue. Iya, namanya kue, tapi di dalamnya itu tepung tetap nggak? Sudah berubah menjadi kue. Iya, boleh. Sekarang meja kayu Anda katakan tadi berubah menjadi Tak, meja. kamu baca, kamu jawab aja. Yang berubah menjadi manusia, firmannya atau bapaknya? Bapak yang bukan menjadi manusia ya, mengambil rupanya. Assalamualaikum. Manusia, kau Tuhan kan nggak manusia ini? Gini, Tuhan lah, karena kayu, Nah, ketika Anda sekarang, berkata kayu yang menjadi Tuhan ini, meja, dia tetap yang kayu Tuhan- nggak? Kan udah aku bilang. Ketika Yang kayu, Tuhan, wow. ketika kayu menjadi meja, dia tetap kayu nggak? Nggak bisa jawab kan? Sekarang saya tanya sama kau tadi. Nggak dijawab aja. Anda yang bawa analogi itu tadi. Oke. Ketika kayu menjadi meja, apakah kayu yang masih berupa panjang itu masih panjang ketika masih sudah jadi meja? Dia tetap kayu bukan? Dia tetap kayu. Iya, betul. Kalau begitu dia tetap sekarang kayu. pertanyaan Dia mau saya. jadi meja kek, dia mau Pertanyaan jadi saya kursi begini. kek, dia mau Pertanyaan saya jadi begini. Gini, Pertanyaan saya begini. Ya, dengarkan pakai telinga kau. Yang menjadi Tuhan ini yang menjadi Tuhan ini, Yesus kan menjadi Tuhan nih. Dari Kok menjadi firmannya atau Tuhan dari sih? Bapaknya? Kok Dari menjadi firmannya. dia itu Tuhan. Saya tanya, yang berubah menjadi Tuhan, ini dari firman atau dari Siapa Bapa? yang berubah menjadi Kau baca Yohanes 1 nomor 14. Siapa yang berubah menjadi Baca Tuhan? Yohanes 1 nomor 14. Baca Coba Yohanes 1 baca. nomor 14. Coba baca. Baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Anda sudah pernah cek teks aslinya? Nah, firman itu telah menjadi daging. Masalahnya, baru kalian jujur si menerjemahkan Nora. salah-salah. Baru jujur si Nora, bukan menjadi manusia, menjadi Bilanglah sama Elai, oke. Kalau begitu bilang Elai. menjadi Yohanes 13, Tuhan, Tuhan jangan jadikan Tuhan. Kenapa kau bilang Tetapi tadi Tuhan. menjadi manusia? Kenapa kau bilang tadi menjadi manusia? Kalau kau tahu bahwa Saya baca terjemahan menurut aslinya, tahu. Aku terjemahan bukan aslinya. Saya nggak berbicara sama anjing. Saya nggak berbicara sama anjing. Ya Tolong ampun, turunkan. kasihan. Bukan, anjing. Anjing Nora- turun. Anjing turun. Sabar. Saya sudah bilang kalau anjing turun akan turun. Dia bilang teks asli, diam dulu, Kodet. Diam dulu, diam. Dia bilang katanya teks aslinya bukan manusia, tetapi saya baca menurut Kenapa mau Ibrahim diam? Al- Kenapa mau diam? Kenapa mau diam? Karena saya lagi ngomong Ibu Gembala kepada anjing-anjing. Paham ya? Saya tadi sudah bilang, kan, firman itu telah menjadi manusia. Kata dia teks aslinya bukan manusia. Kalau gitu kimak kau pergilah ke Elai. Bantai Elai itu ngomong, kenapa kalian menerjemahkan salah? Kalau kau tidak menerima terjemahan yang salah, rubah juga Yohanes 13 nomor 13. Di situ benar kau mengatakan aku guru dan tuan, bukan Tuhan. Karena Elai banyak menerjemahkan salah. Kenapa Tuhan menjadi Tuhan? Gitu loh. Kau tidak terima saya baca TB-mu. Bakar TB-mu itu. Kau nggak terima kau. Yang saya baca TB-mu.
kau bilang menjadi daging, kau tanya, di mana jadi daging, Nore? Bungo kali. Saya bukan gak mampu, Prawira. Kau bilang kayu menjadi meja. Dari kayu juga, memang bahannya dari kayu, tetapi sudah berubah menjadi meja. Loh, yang saya tanya tadi sama ibu itu, di dalam Kejadian 1 nomor 3, firman itu, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang jadi dari firman, cakrawala jadi dari firman, bumi dan langit jadi dari firman. Yohanes 1 nomor 3 nggak kau baca. Yohanes 1 nomor 3 nggak kau baca sama sekali. Ngomong kau, Det. Kasar, ya memang. Jangan bilang ya, saya kasar ya. Matius 15 nomor 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sabar. Yesus mengatakan kalian anjing. Siapa anjing? Siapa? Kau, Yesus yang mengatakan. Kok kenapa kau marah-marah sama saya? Kenapa kau marah-marah, Det? Yang mengatakan kau anjing, Yesus. Matius 25. Matius 15 nomor 26. Bacalah. Coba baca, coba nyalakan dulu. Jangan dia di mute. Kapan dia pula menyalakan tuh? Buka mute kau. Buka mute kau. Biarkan dulu dia. Kau yang mute aku. Jangan kata mute. Jangan ada yang mute. Kau yang mute aku. Aku bertanyakan, kalau aku anjing, Muhammad siapa? Loh, baca dulu Matius 15 nomor 26. Siapa Aku bertanyakan, kalau aku anjing. Ya, sabar. Matius 15. Hei! Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang mengatakan? Kepala otak kau. Al-Quran itu sebuah buku cerita. Sebuah buku cerita. Kenapa kamu berselawat untuk Muhammad? Dulu kau. Setelah kau taiknya tuh kau jilat. Makan kau taikmu. Bodohnya minta ampun. Yang mengatakan kau Kunarion itu bukan saya kok. Matius 15 nomor 26. Kalian jangan melawan saya. Kalau kau merasa tidak ingin dihujat, rubah Bible kau. Karena yang menghujat kalian tuh Bible kalian sendiri. Silakan Doba. Kalau dari tadi udah berapa oten naik, kok nggak ada yang waras ya? Aduh, bingung juga. Karena mereka mengikuti Markus 3. Lalu datang kaum keluarganya membawa Yesus karena mereka mengatakan Yesus sudah tidak waras lagi. Iya. Semoga Doba ini waras ya. Silakan Doba. Oke. Ini izin saya mau tanya, ini tentang ketuhanan Yesus ya Mbak ya? Terserah Bang, tadi saya izinkan Kristen bertanya. Cuman ketika saya tanya balik, kenapa jegang-jegang? Oh ini Kristen bertanya. Apa dulu Ustadz nak rimba. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut Mbak Nora, lanjut. Iya, Doba, silakan bertanya, Dek. Ini ada ustadz kita juga. Izin mau bertanya tentang apa? Terserah Bang, terserah. Kalau kamu tanya saya sudah makan belum? Nanyai suami ya, nggak boleh, dilarang. Ya, nanti jegang-jegang pula. Tentang Bible boleh. Tanyalah tentang Islam lah. Islam boleh. Silakan aja bertanya. Oh, itu aku nggak mau kalau bicara tentang kitabnya orang. Udah, aku keluar aja. Kalau gitu kamu ditanya nggak Bang? Boleh. Oke. Siapa yang Abang sembah?